Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita akan mengerjakan soal yang sama, namun kali ini kita mau mengerjakan pertanyaan pada poin B, di mana kecepatan akhir kedua benda. Pertanyaannya yaitu hitunglah kecepatan akhir kedua benda. Jadi setelah benda A tadi menabrak pegas pada benda yang melekat pada benda yang kedua, maka ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Jadi kita perlu ketahui dulu teman-teman, pada soal ini kita bisa mengetahui bahwa apabila kita diminta untuk menghitung kecepatan akhir kedua benda ini, misalnya saya gambarkannya tadi itu, teman-teman juga bisa melihat di soalnya, model gambarnya, di mana ini M2, ini M1, ini bergerak dengan kecepatan V, ini V-nya sama dengan 0 ya, kecepatan benda 2, itu sama dengan 0 karena posisi awalnya dia diam. Apabila kita diminta untuk menghitung kecepatan akhir kedua benda, teman-teman harus mengetahui bahwa setelah perpindahan maksimum pegas ini terjadi, perpindahan maksimum ya, pegas ini terjadi, akan memulihkan dirinya ke keadaan kendurnya. Artinya ketika M1 ini menabrak pegas ini, maka posisi pegas ini akan mengendur maksimum. Nah, ketika mengendur maksimum, pegas ini akan membuat dirinya untuk kembali ke posisi awal. Ketika di posisi awal itu, misalnya gini ya, ini pegas. Ini dia udah benar-benar kendur, benar-benar kendur, dan ini adalah benda dua yang menabrak. Benda satu yang menabrak benda dua. Ini adalah posisi kendur, dia udah kendur ya. Posisi. Nah, ketika di posisi ini, ketika maksimum, maka tadi kan arahnya ini, arah datangnya kan sebelumnya begini. Ini M1 ini. M1 arah datangnya sebelumnya seperti ini. Ini M2 ya, sorry. Nah, ketika pegas ini melawan gaya yang diberikan oleh M2 tadi ke arah kanan, pegas ini melawan ya. Ketika di titik maksimum pegas itu, maka M1 ini akan dipentalkan oleh pegas ini yang dengan arah yang berlawanan dengan arah datangnya, yaitu arah ke kiri. Arah datangnya kan kanan kan, dari kiri ke kanan. Akhirnya setelah pegas ini memberikan gaya balik, maka pegas mendorong M1 ini untuk bergerak dari arah kanan ke kiri. Nah, di saat itulah M1 ini akan mengalami kecepatan V1 aksen, yaitu kecepatan sudah tumbukan. Nah, itu yang mau dicari. Nah, bagaimana dengan M2? M2 ini mula-mulanya diam. Mula-mulanya diam, kemudian ditabrak oleh M1. Maka di posisi, di suatu keadaan, di waktu tertentu, M1 dan M2 ini pernah bergerak dengan kecepatan yang sama. Namun itu bukan menjadi kecepatan akhir. Di mana kecepatan akhir ketika M1 ini terpental ke arah kiri dan M2 ini yang mulanya diam dan terus bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V2 aksen setelah tumbukan. Ini juga yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu adalah V1 aksen dan V2 aksen. Baiklah teman-teman, sampai di situ kita sudah memahami. Maka kita bisa mengerjakan soal ini dengan atau kita bisa menggolongkan keadaan ini, peristiwa ini dengan sebagai tumpukan lenting sempurna ya, sebagai tumpukan lenting sempurna, sehingga masalah ini akan lebih cepat jika diselesaikan menggunakan konsep koefisien restitusi. Teman-teman, kemarin kita sudah pernah pelajari koefisien restitusi ya, pada tumpukan lenting sempurna itu kita sudah pelajari, dan kekekalan momentum linear. Maka akan lebih cepat jika kita menggunakan persamaan itu. Oke, kita langsung ke koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Jika teman-teman yang belum menonton video yang kemarin, teman-teman bisa langsung nonton bisa langsung klik di tanda i yang ada di sebelah kanan itu ya. Koefisien restitusi yaitu E sama dengan minus alfa V aksen dibagi dengan selisih dari kecepatan sebelum tumbukan. Di mana ini sama dengan 1.
Koefisien restitusi tumbukan lenting sempurna kan nilainya sama dengan 1 ya teman-teman. Maka kita bisa menulisnya sebagai delta V aksen itu sama dengan minus delta V. Bisa ya, seperti ini ya. Tapi kan delta V aksen yang punya minus. Bisa. Bisa, tenang aja teman-teman. Kita bisa menulisnya seperti itu. Maka penjabarannya adalah delta V aksen ini yaitu V2 aksen dikurang V1 aksen itu sama dengan V2 kurang V1. Ini kan minus ya. V2 kurang V1. Nah, sampai di sini tadi ini V2, ini V1. V1 ini artinya kecepatan M1 sebelum menabrak pegas ya. Ini 0 karena awalnya dia diam. Maka langsung saja di situ kita bisa menggantinya dengan 0 ya untuk V2. Oke, teman-teman, maka hasil yang kita peroleh hanyalah V2 aksen dikurang V1 aksen itu sama dengan min kali min menjadi plus ya V1. Kita bisa tulis sebagai persamaan 1. Maka kekekalan momentum itu seperti apa teman-teman? Nah, kekekalan momentum itu bisa kita peroleh. Kita langsung saja ya kekekalan momentum untuk tumbukan lenting sempurna. Yaitu M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Dimana ini V2-nya itu 0 ya, karena posisi diam. V2 kecepatan benda 2 mula-mula. Itu sama dengan 0, sehingga yang mau kita cari pada kasus ini yaitu karena ini 0, kita bisa menulisnya seperti ini teman-teman. Kita bisa M1 V1 aksen ditambah M2 V2 kuadrat aksen. Artinya sudah tumbukan ya. M1 V1. Nah, ini bisa kita tulis sebagai persamaan 2. Baiklah, sekarang kita tinggal mengeliminasi persamaan, eliminasi dan substitusi, maksudnya eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2 untuk kita mau memperoleh V1 aksen dan V2 aksen. Maka kita substitusinya di sini aja ya. Substitusinya di sini aja teman-teman. Sehingga ini persamaan 1 V1 kuadrat V2 aksen dikurang V1 aksen. Itu sama dengan V1 M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen itu sama dengan M1 V1. Nah, ini yang pertama kita mau menghilangkan kita mau menghilangkan VVV. Kita mau menghilangkan V1 aksennya dulu. Yang kita mau cari adalah V2 aksennya ya. Berarti ini M1 V1 aksen, sedangkan di sini cuma V1 aksen. Berarti ini kita kali dengan M1, sedangkan di sini kita kali dengan 1 saja. Nah, ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan teman-teman ya. Kita jumlahkan sehingga ini akan menjadi V2 aksen. M1 V2 aksen. Ini akan menjadi M1 V2 aksen. Ditambah dengan M2 V2 aksen ya. M2 V2 aksen. Ini M1 minus M1 V1 aksen. Ditambah dengan M1 V1 aksen. Jadi minus ditambah
dengan plus itu habis ya teman-teman. Ini bisa habis langsung, maka yang tersisa hanyalah M1V1 ditambah M1V1 untuk ruas kanan ya. Ruas kiri kan habis. Ruas kiri itu yang tersisanya ini dikali ini dan ini ditambah dengan ini. Sedangkan ini dikali ini ditambah ini itu sama dengan 0. Maka kita tidak perlu menulisnya. Yang kita tulis itu hanya ini kali ini ditambah ini. Teman-teman bisa mengerti ya? Oke. Sedangkan ruas kiri adalah ini dikali ini, M1 dikali V1, M1 kali V1, ditambah dengan M1 kali V1. Maka seperti ini hasilnya. Oke, dari sini maka kita peroleh nilainya, M1 V2 aksen. Karena V2 sama, berarti kita keluarkan M2, kita keluarkan, dikali di luar saja ya. Itu M1V1 tambah M1V1 yaitu 2M1V1. Itu teman-teman. Maka hasilnya seperti itu. Maka V2 ini apa? Karena yang ditanya tadi V2 ya. V2 kuadrat ini, V2 kuadrat. V2 aksen adalah 2M1V1 dibagi dengan M1 ditambah M2. Yoi, untuk V2 kita sudah dapat. Untuk V2 kita sudah dapat ya. Mana? Karena yang ditanyakan V2. Kecepatan akhir untuk benda 2 itu kita sudah peroleh, yaitu nilainya seperti ini. Nah, yang mau kita cari lagi yaitu nilai V1. Oke teman-teman, kita tadi sudah memperoleh nilai ini pada persamaan 1 ya. V2 ini kurang V1 aksen sama dengan V1. Nah, kita substitusi lagi nilai V2 ini pada persamaan ini. Pada persamaan 1 ini ya. Berarti ini V2 aksen, atau bisa kita tulis begini. Persamaan 1 bisa kita mempercantik seperti ini. V2 aksen dikurang dengan V1. Itu teman-teman, kita bisa mempercantiknya seperti itu. Maka nilainya kita mau memasukkan nilai ini. Kita ganti V2-nya ya. V2 aksennya dengan ini berarti 2M1 V1 dibagi dengan M1 ditambah M2 dikurang V1 kan, mestinya gitu kan. Tapi V1 ini mau kita samakan pembaginya juga dengan M1 tambah M2. Sebenarnya sampai di sini saja teman-teman sudah bisa benar. Hanya kita mau lebih mempercantiknya. Berarti V1 ini kita samakan penyebutnya ya. Berarti kita bisa menulisnya seperti ini. M1 tambah M2 dikali V1 itu pembaginya diperbesar seperti ini. Maka M1 tambah M2 itu seperti ini teman-teman, bisa mengerti? Bisa ya? Bisa ya. Oke, karena teman-teman bisa mengerti, maka kita lanjutkan. Ini kita kali masuk teman-teman. Berarti pada saat ini 2M1V1 itu dikurang dengan V1 kali M1, M1V1 ditambah dengan ini kurang ya. Ini kan di luar pengali, berarti ini artinya min kali M2, berarti minus juga. Berarti M2V1 dibagi semuanya dengan M1 tambah M2. Oke teman-teman, sampai di situ paham ya? Nah, tinggal ke titik akhir saja. 2M1V1 dikurang M1V1 berarti sisa 1 ya. Sisa ini kita kasih ke sini V1 aksen sama dengan 2M1V1 dikurang M1V1. Artinya begini. Bisa saja misalnya M1V1 ini sebagai A,
2A dikurang A itu sama dengan A gitu ya. Ini ngerti ya teman-teman, 2A dikurang A, misalnya A itu sama dengan M1V1, A ini sama dengan M1 kali V1, berarti 2A dikurang A sama dengan A, ini berlaku di sini, sama dengan A, A nya itu adalah M1V1, berarti yang tersisa adalah M1V1 dikurang dengan M2V2 per M1 ditambah M2, atau aduh, ini bukan, ini tetap V1. Nah, karena V1-V1-nya sama, kita bisa keluarkan, maka yang tersisa M1 kurang M2. Gitu. Dibagi dengan M1 tambah M2 dikali dengan V1. Ini V1 aksen. Nah, jadi untuk V1 aksen persamaannya adalah ini. Sedangkan V2 aksen persamaannya adalah ini. Oke teman-teman. Apakah Anda mengerti atau ada yang tidak Anda pahami dari penjelasan ini? Teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Jadi ini ya jawabannya, dan ini. Jika teman-teman kurang memahami atau teman-teman punya cara lain untuk mengerjakan soal ini, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih. Tetap menonton terus. Bagi yang sudah subscribe, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bagi yang teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Tekan loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Terima kasih ya karena kalian tetap menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.